I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terkait dengan ini nih Bu, rencana Ibu kemarin untuk melakukan sesi coaching dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Santi. Oh, dengan Ibu Santi. Apakah kegiatan tersebut sudah siap dilaksanakan? Bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam melakukan kegiatan coaching tersebut? Alhamdulillah untuk kegiatannya insya Allah saya sudah siap. Tapi di sini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, insya Allah saya akan mendukung Ibu dalam melakukan hal itu ya Bu ya. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan dalam kegiatan observasi itu? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam memberikan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya paham dengan keinginan Ibu. Mari kita laksanakan kegiatan coaching ini ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu gimana, baik? Ya, alhamdulillah baik. Jadi kita sekarang mau ngobrolin apa nih Bu? Kemarin chat saya. Begini Bu, boleh saya bantu Bu? Saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Oh iya boleh Bu, kalau boleh tahu apa masalahnya? Masalahnya di kelas saya Bu, ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Oh begitu. Untuk saat ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak itu sering masuk Bu, tapi nggak berjalan lama. Begitu. Jadi Ibu sudah melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, hanya saja dampaknya tidak berlangsung lama, begitu Bu? Iya. Nah, sudah berapa kali Ibu melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Saya baru 1 kali Bu melaksanakan. Nah, setelah dilakukan segitiga restitusi, boleh tahu apa yang mendasari anak tersebut jarang masuk sekolah Bu? Siswa tersebut belum mengatakan Bu secara langsung kepada saya, cuman ada alasan yang kuat mengapa dia itu tidak masuk sekolah. Namun saya mendapatkan informasi bahwa anak tersebut itu tidak masuk sekolah dikarenakan dia memenuhi pasokan Bu untuk dijual. Kemungkinan anak tersebut sudah merasa nyaman Bu dengan kegiatan tersebut. Menurut Ibu, dari mana Ibu tahu kemungkinan anak tersebut sudah nyaman dengan kegiatannya itu? Iya, karena mungkin dia membantu orang tuanya ya, keluarga dia itu kekurangan Bu. Jadi daripada dia belajar, mendingan dia mencari uang, mungkin seperti itu Bu. Oh iya, kira-kira situasi ideal yang seperti apa yang Ibu inginkan terhadap siswa tersebut? Saya ingin murid saya itu dapat rajin masuk sekolah Bu, seperti teman-teman yang lainnya. Baik, sejauh ini pengalaman
Kira-kira hal apa yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Saya belum melibatkan orang tua dan teman Bu untuk penerapan segitiga restitusi. Iya, jadi Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua dan guru yang lain, begitu ya? Betul. Ya, ide bagus itu Bu ya. Saya setuju dengan hal itu. Lalu, menurut Ibu apakah hal tersebut sudah baik untuk dilakukan? Untuk saya rasa itu hal yang paling tepat Bu dan mudah dilaksanakannya. Iya. Kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya? Saya rasa lebih cepat lebih baik supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depan. Iya, baik. Berhubung sudah di penghujung waktu, nah jadi apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan singkat ini? Baik, kita bersama-sama ya Bu melakukan segitiga restitusi dan melibatkan orang tua dan guru lain untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Nah, iya. Semoga pelaksanaan segitiga restitusi itu berjalan dengan lancar dan saya tunggu kabar baca ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya Bu Nuri, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Pada kesempatan ini di sini saya akan membahas mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu sama Ibu Santi sebelumnya ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dan dalam kompetisi itu. Apa yang membuat Ibu merasa seperti itu, Bu? Saya merasa telah mampu mengajukan pertanyaan yang bermakna pada kegiatan observasi sebelumnya, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Iya, silakan, Bu. Saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi yang sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan sebelumnya ya Bu ya. Namun demikian di sini saya juga melihat ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Misalnya Ibu tidak membuat catatan-catatan penting dalam kegiatan observasi. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Alhamdulillah saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Alhamdulillah. Dari diskusi kita, Bu, apa langkah Ibu selanjutnya yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan performa Ibu? Saya berencana untuk melakukan lebih intensif lagi, Bu. Itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu bisa lebih baik lagi pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Sama-sama Bu Nuri. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Terkait dengan rencana Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Alijah, apakah kegiatan tersebut sudah siap dilaksanakan? Lalu bagaimana saya dapat membantu Ibu? Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah baik saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif, gitu ya. Iya, saya paham dengan keinginan Ibu. Mari kita laksanakan kegiatan observasi ya Bu. Terima kasih.
saya. Ada apa yang bisa saya bantu? Iya Bu Santi, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya ingin curhat nih sedikit Bu Santi, boleh nggak? Bu Santi sedang ada waktu nggak sekarang? Boleh banget Bu. Saya alhamdulillah hari ini tidak ada waktu, tidak ada pekerjaan, masih ada waktu ya buat Ibu. Coba cerita, ada apa Ibu? Jadi gini nih Bu nih, saya tuh punya permasalahan di kelas. Saya punya peserta didik, murid saya itu kalau dikasih nulis, dia selalu tidak Oh gitu. Pasti sangat mengganjal ya Bu ya. Jika ada satu anak yang tugasnya belum tuntas, jadi tugas tujuan Ibu dari pembicaraan kita ini itu apa ya Bu ya? Jadi harapan saya pada pembicaraan ini saya ingin itu Bu mendapatkan solusi gitu Bu. Bagaimana saya bisa menangani anak tersebut gitu, supaya anak tersebut itu bisa beres gitu lah Bu nulisnya. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat anak itu kalau nulis tidak pernah tuntas sampai akhir? Cerita sedikit dulu ya Bu ya. Jadi itu awal-awalnya waktu saya baru masuk kelas 3 ini, saya ngasih tugas anaknya itu nulisnya itu banyak Bu. Saya lihat beberapa minggu ternyata banyak anak-anak yang tidak tuntas mengerjakan tugas yang saya kasih. Kemudian kesini saya mengurangi itu Bu ya beban kerja anak. Dan si anak-anak yang lain itu pada tuntas Bu ngerjain tugasnya, beres lah nulisnya. Tapi satu anak ini susah banget Bu, dia nggak pernah beres meskipun si beban kerjanya itu udah dikurangin. Nah, saya kan bingung ya Bu ya, saya melakukan asesmen diagnosis kenapa si anak ini itu bisa sampai nggak pernah tuntas ya Bu ya nulisnya. Lalu dari sana ketemulah bahwa si anak ini tuh mempunyai gaya belajarnya itu Bu kinestetik gitu Bu. Iya, oh gitu ya. Ternyata Ibu sudah melakukan hal-hal yang memang sudah baik nih. Yaitu dengan mengurangi beban kerja anak, lalu membuat asesmen diagnostik, juga sehingga anak ini cenderung ya memiliki gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan agar anak yang satu ini jika menulis pelajaran itu bisa tuntas nih? Gimana caranya? Iya Bu, kalau yang saya pahami gitu ya Bu ya, karena saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik Bu nih. Tapi di sini saya belum bisa untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya Bu. Jadi mungkin langkah saya selanjutnya saya akan mengkomunikasikan dulu nih sama orang tua bagaimana perkembangan si anak pada saat di dalam kelas gitu Bu. Iya, betul. Bu, ide Ibu bagus ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Mungkin ini Bu, metode pembelajaran yang saya kasih Bu harus dirubah mungkin ya. Nah, kepikiran Bu karena si anak itu mempunyai gaya belajar kinestetik, mungkin saya akan menerapkan metodenya kayak permainan gitu. Iya. Jadi semacam gini Bu, kita mencari harta karun di sebuah peta kan ada pos-posnya tuh ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan memberikan anak itu tugas di mana setiap posnya itu harus menyelesaikan menulisnya dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu berhasil Bu. Ya, saya setuju ya dengan apa yang Ibu rencanakan. Untuk pembelajaran di dalam kelas, selain mengurangi beban kerja anak, menurut Ibu apa lagi yang akan Ibu lakukan dan kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Yang tadi Bu, mungkin saja setelah saya mengurangi itu metode yang tadi Bu, yang sudah saya utarakan tadi, metode pembelajarannya saya rubah, diterapkan di dalam kelas, dan saya insya Allah akan melaksanakan rencana tersebut nanti di minggu depan Bu. Oh iya, betul ya Bu ya. Untuk rencananya mungkin untuk pelaksanaan sekarang saja mumpung lagi suasana STS ya Bu ya. Iya. Untuk di
bisa itu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kalau untuk pembelajarannya mungkin belum bisa karena masih dalam situasi STS, benar nggak Bu ya? Iya, iya Bu. Sekarang kan masih ada beberapa hari lagi ya Bu ya dalam masa STS. Nah, mungkin itu bisa jadi waktu buat saya Bu untuk menyusun konsepnya bagaimana nih nanti agar metode pembelajaran yang akan saya kasih itu berhasil gitu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu rencanakan dan akan dilaksanakan semoga berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya setelah ada pembicaraan dengan Ibu, setelah curhat nih sama Ibu, saya jadi merasa lega gitu Bu. Akhirnya solusi yang akan saya ambil itu ada titik terangnya gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Senang sekali rasanya bisa membantu apa yang selama Ibu rasakan. Terima kasih Bu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Santi, terima kasih telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai hasil observasi yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Ya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif pada kegiatan observasi sebelumnya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh? Nah, saya melihat bahwa Ibu memang sudah melakukan kompetensi itu sesuai dengan standar yang kita tentukan sebelumnya ya Bu. Ya. Namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang harus ditingkatkan. Misalnya tadi Ibu tidak membuat catatan penting dari kegiatan observasi tersebut. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Alhamdulillah, saya senang mendengarkannya. Terima kasih atas umpan baliknya. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, dari diskusi kita, apakah langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif lagi. Nah, itu adalah langkah yang baik ya Bu. Semoga Ibu bisa lebih baik lagi pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Iya, sama-sama Ibu. Siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini terkait dengan rencana Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Muri? Apakah kegiatan tersebut sudah siap dilaksanakan? Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Saya ingin Ibu bisa membimbing saya Bu dalam meningkatkan kemampuan presence-nya, mendengarkan aktifnya, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Oh ya, saya paham dengan keinginan Ibu. Mari kita laksanakan kegiatan observasi Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Bija. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Waalaikumsalam Bu Nuri. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Bija, di kelas saya ada aja beberapa murid
Nah, ketika pembelajaran langsung itu mereka asik ngobrol, kalau tidak mereka mengganggu temannya sehingga fokus belajar mereka itu terganggu. Oh begitu Bu. Jadi ketika pembelajaran berlangsung ada beberapa murid ibu yang suka mengobrol dan mengganggu temannya sehingga kurang fokus, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi apa yang diharapkan oleh ibu dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan saya di kelas itu Bu, terkait fokus belajar siswa. Menurut ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid ibu kurang fokus dalam belajar? Kalau saya ingat kembali, pembelajaran di kelas saya itu yang menyebabkan murid-murid saya kurang fokus dalam belajar adalah pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan Bu. Saya terlalu banyak terlalu dominan, banyak berbicara, kemudian terlalu monoton. Juga saya kurang dapat mengisikan kelas Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid ibu bisa fokus dalam belajar? Menurut saya murid-murid pasti ingin pembelajaran yang asik ya Bu, dan juga menyenangkan sehingga pembelajaran tidak monoton dan membosankan gitu. Memang betul Bu, saya setuju dengan ibu. Lalu menurut ibu, apa saja yang membuat murid ibu asyik dan tidak bosan saat proses pembelajaran berlangsung Bu? Menurut saya pembelajaran itu harus berpisah pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif di dalam pembelajaran, misalnya kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung. Kemudian mungkin harus ada activity atau games kali ya Bu, supaya tidak pembelajaran itu tidak monoton. Ya bagus Bu. Kalau boleh tahu nih, ibu selama mengajar sumber apa yang dipakai oleh ibu? Saya biasa menggunakan buku teks siswa Bu untuk panduan saya dalam mengajar. Adakah sumber lain selain buku teks Bu? Sebenarnya banyak ya Bu, dari lingkungan sekitar juga kan bisa. Kemudian bisa mengambil dari video dari YouTube, mencari di internet juga, mungkin mencari di apa namanya? Sosial media mungkin ya Bu ya? Iya itu Bu. Jadi bisa dicari di sosial media yang lagi ngetren ya Bu, mungkin dari video TikTok atau dari IG ya. Nah, betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali jika ibu dapat menggunakan sumber media berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid ibu akan fokus dalam belajar ya Bu ya. Jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan melakukan pembelajaran yang mengasihkan Bu, kemudian menggunakan berbagai sumber, juga akan melakukan ice breaking atau games di sela-sela pembelajaran supaya anak-anak kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali rencana ibu, semoga berhasil ya Bu ya. Kemudian apa nih komitmen ibu terhadap rencana yang akan ibu laksanakan nanti? Nah, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, juga memberikan tugas yang bervariatif gitu ya Bu, sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi di sini istilahnya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu, disesuaikan dengan minat anak. Nanti tugasnya bisa berbentuk drama atau video atau misalkan pantun, puisi, dan juga lainnya gitu. Oh gitu, bagus ya Bu ya. Saya sangat mendukung apa yang telah ibu rencanakan dengan komitmen yang sudah ibu ambil. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang ibu inginkan ya Bu ya. Iya, amin Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.
kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Bu. Oh iya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu untuk mempunyai kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oh iya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya. Saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi yang sesuai dengan standar yang kita tentukan sebelumnya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang harus ditingkatkan. Misalnya, Ibu tidak membuat catatan penting dari kegiatan observasi. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Ya, Bu, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik Ibu. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ya, Bu, ya, ke depannya. Iya. Dari diskusi kita, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu ambil dalam meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk lebih banyak lagi, Bu, melakukan latihan gitu ya. Latihannya lebih intensif lagi sehingga nanti dalam kegiatan coaching selanjutnya saya bisa memperbaiki apa yang telah Ibu umpan balik sebelumnya. Itu adalah langkah yang baik, Ibu ya. Semoga Ibu bisa lebih baik lagi pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Sama-sama Ibu. Mari Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.